ada Handphone satu ini. lagi nih. Ini ada satu lagi nih. Ini ada satu lagi yang aku lihat pakai mata kepala aku sendiri. Jadi aku duduk di bisnis kelas. Aku duduk di bisnis kelas sama aku nggak tahu sama ada satu rombongan keluarga kalau nggak salah ada satu dua tiga empat berlima. Yang keluarga ini ada bawa dua ajudan. Berarti kan mereka bukan orang biasa dong. Ya kan? Ajudannya duduk di ekonomi. Nah, ketika kita sudah landing di Jakarta, ya, terus kan kita semua nih pada bersiap untuk keluar dari pesawat dong, Kak, ya kan? Nah, kalau orang normalnya yang tidak punya power, pasti kita keluar ikut jalur yang biasa kan, keluar ikut lorong sampai ke pintu nanti turun eskalator, ya kan? Nah, tapi si bapak ini dia sudah dijemput, nggak tahu dijemput sama satgas, nggak tahu dijemput sama siapa, nggak tahu gitu kan. Langsung dia turun dari sebelah lorong yang ada tangga ke bawah ke pesawat bawah itu, tahu nggak Kak? Maksud aku. Tahu, tahu. Nah, langsung dia dijemput pakai mobil. Udah dong, aku nggak mau suzon. Aku pikir gini, oh mungkin dia tidak mau ngantri gitu kan. Karena pasti akan ngantri banget nih, karena kan ada kita kan nanti akan ngisi ehak lagi. Ngisi Nggak, ehak. aku cut dulu sebentar. Kita harus mengerti kalau aparatur negara atau mungkin pejabat yang Niki lihat itu memang mendapat fasilitas untuk itu, untuk negara. Aku ngerti itu. Tapi yang Niki maksud itu, Niki bertanya itu arahnya kemana gitu kan? Iya, nah dengerin dulu ya. Ini kan kita turun ya sampai ngantri ehak. Ehak diisi banyak banget ya. Pokoknya aku tuh kurang lebih dua. Bentar, ini ada IM22TI nih. Ini juga menyuarakan walaupun dia tinggal di negeri sana jauh dan dia juga menyuarakan yang tadi aku bilang. Ada beberapa warga negara Indonesia yang sampai dibantu Ya. untuk terusin. Nah, udah kan? Aku nggak mau suzon dong. Aku berpikir, pasti dia nggak mau ngantri. Cuman nggak mau ngantri doang, ya kan? Ternyata benar, aku lewat jalur yang biasa. Memang ngantri banget, Kak. Aku tuh 2 jam setengah lah. Kelar tuh sampai sampai ngambil koper tuh 2 jam setengah. Aku liatin kok bapak ini nggak ada sama keluarganya ya. Karena bapak ini dan keluarganya lumayan berisik di pesawat gitu. Aku sama dia sampai nggak bisa tidur. Udah kan? Aku liatin kok nggak ada sampai ngambil koper nggak ada. Ya berarti kan kalau aku mau bernegatif thinking, dia kan berarti tidak dikarantina sebetulnya. Lah karena dia dijemput langsung dari bawah ada mobil standby. Ya kita nggak Karena boleh nggak ada jalur lagi. ya itu biarkanlah menjadi ketar-ketir mereka sendiri. Yang penting Itu deh, makanya maksud aku gini loh Kak, lu nggak tahu ya, di situ kan ada Nikita Mirzani, dia kan nggak bisu, dia nggak buta, dia juga nggak budek gitu kan. Kalau ada yang aneh-aneh depan mata aku kan pasti aku rekam di otak. Apalagi ketika aku dapat perlakuan yang tidak menyenangkan, ya sudah selesai, aku mau omongin semua. Dan itu yang aku omongin kan fakta, bukan aku buat-buat. Silakan cek CCTV, puter ulang, bener nggak yang aku omongin di kejadian di bandara itu? ya, yang penting sekarang aku sama Niki itu bilang tidak semua hotel seperti itu ya. Tapi ini pengalaman pribadi Niki dan pengalaman beberapa teman aku dan juga teman-teman di Instagram yang ngirimin bukti-bukti bahwa mereka itu diperlakukan sama dengan apa yang Niki alami. Iya, Tapi maksud aku gini loh Kak, kalau mereka kabur, rombongan orang yang tinggal di Hotel Bintang 5 juga bukan orang yang tidak berotak, tidak berpendidikan. Mereka tahu loh, nggak mungkin mereka kucuk-kucuk kabur. Karena kan paspor juga ditahan. Kenapa lift harus dinonaktifkan? Orang tidak bisa turun ke bawah untuk ngerokok. Padahal ngerokok cuma sebentar. Dan itu kan diliatin sama Satgas. Ada bapak pakai baju loreng-loreng juga. Mana mungkin lah keluar itu. Itu kan udah doesn't make sense. Itu peraturan yang terlalu berlebihan gitu. Apalagi ya itu tadi kayak orang-orang yang bawa anak kecil, bawa bayi segala macam sampai ada yang bilang, "Kak, aku bawa bayi aku pampersnya habis, mereka tidak peduli sampai besoknya baru dibelikan." Kan nggak boleh begitu gitu loh Kak maksudnya. Iya. Ya pokoknya banyak cerita-cerita tentang karantina yang disalahgunakan oleh oknum-oknum pemilik hotel, terutama hotel-hotel bintang 5 sih kebanyakan. Dan lagi-lagi aku bilang ya tidak semua hotel memperlakukan hal yang tidak baik.
Ada juga beberapa Betul, hotel ada kok hotel-hotel yang bagus juga ada, tapi tidak ya, banyak ya. Tidak banyak dan ya itu mujur-mujuran. mujur-mujuran, betul. Bahkan hotel yang nggak Karena berbintang, kita bener deh Kak, aku nih berani menjamin ya. Kita tidak dikasih wewenang untuk memilih hotel yang kita mau. Karen, sabar Karen, itulah netizen. Nggak nyampe pikirannya. Kita tidak dikasih Kak. Nggak dikasih. Hmm. Aku aja milih hotel, semua hotel yang dipilihin untuk aku tau nggak? Harganya di atas 40 juta semua, coba bayangin. Wow, Meninggal nggak? Bukan masalah iya. aku nggak mau bayarnya, ngapain gue ngeluarin uang 40 juta cuman buat begitu doang. Jadi aku ngomong, ya udah Pak, rekomendasinya apa nih dari rekomendasinya hotelnya, nama-namanya apa aja dan harganya berapa-berapa. Masa semua dijajarin buat aku di harga 40 juta ke atas semua? Kan sinting semua, apa kagak mencak-mencak aku? Tapi Niki pernah ngutarain nggak, kan kalau nggak salah di apa, di Wisma Atlet bisa juga karantina, karena kakaknya Joy yang dari Amerika kan dia pilih tuh, tapi dia sebelum mendarat sih, dia sebelum mendarat katanya dia minta di Wisma Atlet dulu ya, sebelum ada PPKM ini. Dan dia dulu Kak, sekarang aku aja Kak, nggak apa-apa kok ditaruh di Wisma Atlet, aku malah demen ketemu sama orang-orang banyak, tapi kagak diberi. padahal udah ngomong tuh ya pengen di tempat yang paling. Aku aja aku tuh sampai bilang gini, Pak, saya ditaruh di hotel murah saja, nggak apa-apa. Bener Mbak Niki, nggak apa-apa Pak. Saya sama teman-teman saya berenam. Oke, tiba-tiba balik lagi, Mbak maaf, hotelnya penuh. Ya udah, adanya hotel apa? Hotel ini, harganya berapa? Ini semalam 38 juta, ini semalam 17 juta 800, ini semalam 40 juta. Aku bilang, Pak, saya bukan mau tamasya Pak, saya kalau mau tinggal di hotel yang mahal, saya bawa anak saya mendingan. Ya. Lah bener dong Kak, ngapain aku cuman duduk doang karantina, tidur di hotel 48 juta. Ya itulah, makanya kan kayak begini-begini sih sebetulnya hak kita ya, hak kita lagi-lagi sebagai warga negara Indonesia menyuarakan itu boleh, yang penting ada pengalamannya dan mengalami, dan memang kalaupun kalian mau cerita harus ada bukti gitu ya, harus ada bukti ya. Ini sebetulnya bukan untuk menghakimi siapa atau marah-marah sama Satgas atau apa, tidak semuanya seperti itu. Lagi-lagi nggak semua hotel juga seperti itu. Nah tapi ini ada lagi nih netizen yang tolol nih ya, si Milka Boom katanya, sekarang nggak boleh Wisma Atlet, woi, itu digunakan orang habis travel, itu digunakan untuk orang isoman, bukan untuk orang traveling, makanya lihat terus dong. Nah lu juga makanya baca, tolol, lu baca, jangan cuma komentar, udah anak kecil tolol so komentar lagi lu. Ketemu sama gue injek pala lu, bener. Makanya dibaca, dengerin orang ngomong, biar nggak ngasal tuh ketak-ketik monyet. Iya, kita ketik hormat nggak loh, gitu dong. Tau emang orang tuh netizen tuh pada bodoh, bener deh. Ntar dibilang bodoh, marah-marah. Nanti komen di akun gosip, ngata-ngatain artis, ngata-ngatain aku, atau ngata-ngatain siapa. Ntar dicari, ketemu alamatnya, Kak, maafin aku Kak, aku orang miskin Kak, aku nggak punya duit, mamaku sakit, segala macem. Kan gemes kan rasanya. Ya itu warna-warni dunia maya lah ya. Nggak. Jadi aku mah kepengennya gini, semalam aku kan nonton juga live-nya Karen Delano. Ini Karen masih ada nggak? Sebetulnya apa yang ingin Karen bicarakan itu sama seperti yang ingin aku bicarakan, tapi udah sama Karen aku terwakili. Tadi juga aku baca di Instagram Karen Delano bahwa Instagram ini adalah halaman rumah. Betul. Semua halaman rumah itu punya aturan, betul. Dan semua orang yang masuk ke halaman rumah orang itu harus tahu aturannya, itu betul. Jadi sebetulnya mungkin sedikit lagi nih, mudah-mudahan semua netizen ini kepengennya ngabisin waktunya itu untuk hal-hal yang positif, misalnya dari apa yang dilihat, apa yang didengar, itu diambil yang baiknya, justru yang nggak baiknya jangan diikutin, malah apalagi disupport gitu, ya nggak nih kita? Bener, kadang-kadang netizen tuh cuman ikut-ikutan aja Kak, dia tidak pernah tahu resiko kedepannya, apakah artis tersebut akan diam saja atau akan melawan. Apalagi kan kalau artisnya yang dimaki itu Nikita Mirzani ya. Orang ditakutin satu Indonesia aja kan aku lawan. Kakak tahu sendiri kan, aku nggak minta bantuan orang lain, aku nggak minta dijagain rumahnya segala macem.
Iya. Apalagi cuma netizen doang, cecunguk-cecunguk kutu gitu kan. Cuman seujung kuku pun nggak ada, tapi sosokan bengal kayak nantangin. Ya cari aja gue segala macem. Udah kan sampai aku ngeluarin uang untuk nyari alamat itu orang ya. Sampai ketemu akhirnya, Kak maafin Kak, aku orang miskin, dikasih foto lah rumahnya, gubuk segala macam, kan jadi serba salah gitu loh Kak. Nih, Niki sayang bisa disarankan buat yang mau pulang untuk pesan tempat karantinnya online saja, jangan pas sudah sampai di bandara. Oke, Mbak IM 22 TI. Jadi untuk teman-teman nih, ini dari sumber yang terpercaya, wanita Wonder Woman Kartini Indonesia yang ada di sana, di luar sana. Jadi banyak pengalaman dari teman-temannya yang dari luar negeri masuk ke Indonesia itu pesen online, tempat karantinanya pengen di mana. Dan nanti kalau sampai bandara kalian tetap diarahkan ke hotel-hotel mahal, kalian protes aja karena udah mengisi ini, kemampuannya segini, maunya di sini, bertahan aja dengan itu. Gitu ya, Mbak. Ya nggak, Nik? Iya, bisa juga bertahan bisa juga Kak, tapi pasti ujung-ujungnya nggak bisa Mbak. Ini udah full Mbak, Ya, harus mau nggak mau harus digerek ke sana karena Kakak harus ya, keluar negeri dulu, baru Kakak tahu proses bagaimana sih orang sampai di karantina. ya maksud aku kan ya kita punya data gitu loh. Kalau punya data memang ya udah di approve, kita udah mintanya di sini. Kalau misalnya tetap diarahin kayak Niki kemarin begitu ya, salah satunya ya seperti aku ajarin ke Dea. Ya kalau bapak pemilik hotel atau manajemen hotel ini memaksa untuk saya tinggal di sini, aku kan ajarin dia untuk bikin surat pernyataan bahwa saya tidak punya kemampuan untuk membayar di hotel ini. Ini teman-teman semua ya. Kalau dipaksa harus karantina di hotel yang kalian nggak mampu, kalian langsung bikin surat pernyataan bahwa kalian tidak mampu untuk membayar hotel yang kalian yang di Satgas atau apalah referensi. Udah nggak bisa bayar, tapi pastikan kalian harus punya tanda terima. Tanda terimanya itu untuk bukti bahwa kalian dari awal, walaupun digiring ke sana, nggak punya kemampuan untuk bayar di situ. Gitu. Itu berhasil sih, dia kemarin kan berhasil bikin begitu. Akhirnya ya pindah kan. Dia udah pindah. Sekarang aku enak di hotel yang enak, makanannya enak, fasilitasnya enak, anduk diganti, kamar dibersihin, nggak dibikin kayak orang terjangkit COVID. Karena dia beda gitu, dia sistemnya beda Kak kalau yang sekarang. Kalau yang ternyata hasil PCR-nya positif, ya mereka akan memperlakukan layaknya orang kena COVID. Tapi kalau yang tidak positif, negatif, ya mereka biasa aja. Malah boleh keluar, boleh kena matahari. Ya harusnya kan seperti itu. Maksudnya jangan sampai orang yang negatif juga diperlakukan seperti orang yang positif. Ya bisa positif lama-lama. Kalau begitu, 8 hari kan ya? 8 hari. Aku 2 malam lagi selesai. Dikit lagi lah. Semangat, anggap aja Niki emang lagi istirahat. Kan, melanjutkan jalan-jalannya. Lebih banyak waktu untuk... Iya, tapi kalau menurut aku, karantina 8 hari itu tidak efektif sih. 5 hari itu sebenarnya cukup kecuali orang itu terjangkit COVID. Nah, itu beda. Tapi kalau misalkan orang udah di PCR, pulang dari Jakarta, PCR sampai Jakarta PCR, karantina pertama PCR, hari ketiga PCR lagi ternyata negatif lagi, mending dipulangin aja deh Kak. Ngapain harus sampai 8 hari? Sebelum nih dengerin dulu Kak. Sebelum PPKM, karantin itu cuma 5 hari. Sekarang jadi naik 8 hari. Ya, ini ada nih yang komen, dia saudaranya dari luar negeri. Mana tadi? Aduh, udah terlalu tinggi, terlalu di atas. Ya pokoknya gitu ya. Kalau mau pulang ke Indonesia, lebih baik online untuk booking hotelnya di online di internet. Ya, kalau ada yang bilang di Malaysia mau positif mau tidak positif tetap 14 hari. Iya, tapi makanannya enak kan? Bisa beli dari luar kan? Jangan dipikir gua nggak tahu. Di Australia juga ada kok temen aku isoman. Dia boleh kok pesan makanan dari luar dan makanan yang disajikan sama hotel pun enak dan itu gratis. Itu gratis ya, Kak. Makanan dikasih gratis sehari 3 kali. Ya ini Niki bayar kan kemarin semua itu. Nah, ini bayar, makanya netizen tuh jangan sosokan. Netizen tuh jangan sosokan tahu
seolah-olah udah Ya. pernah keluar negeri, seolah-olah udah isoman di luar negeri, seolah-olah punya teman di luar negeri. Kalau aku kan ngomong semua by fakta, teman-teman aku sendiri kok yang ngomong nih, kalau di Australia lu memang harus isoman karantina 14 hari. Tapi makanannya enak di sini. Lu boleh Oh, pesen itu makanan juga dari luar. jawab Lola Bani 9190 di Australia boleh pesan makanan dari luar dan 4 sehat 5 sempurna. Ya, memang harusnya seperti itu ya. Nah, lah kalau di sini boro-boro 4 saat 5 sempurna udah disuruh bayar, isinya cuma mie goreng pakai minyak doang sama garam. Nah, ini ada lagi lucu nih. Agam Ferdi, teman saya pelaut baru pulang ke Indonesia dari bandara, nego harga hotel 5 juta jadi 2 juta. Ya mungkin beli sayur di pasar ya. Ya makanya. Udah deh netizen, makanya jangan pada sotoy ya. Kalian itu Coba saatnya kalian ini bukan nih, ini saatnya siapa yang punya pengalaman ya, bukan katanya ya. Siapa yang punya pengalaman boleh ketik di sini, aku sama Niki mau bacain. Siapa yang punya pengalaman seperti yang dirasain? Iya. Jangan katanya. Katanya mah semua bohong kayak geng sampah no si Pispot. Kan itu semua isinya hoax. Aduh, dia lagi Imun turun nih. Naira udah datang ya? Naira suruh naik ya kalau udah datang. Ya dia jemput saya. Ya udahlah, itu mah menurunkan imun badan, nggak usah dibahas. Bisa begitu hotel nego, ya Allah, netizen 62 ya. Jadi ada beberapa juga hotel yang memang menggratiskan makanan ada. Ada hotel yang nggak gratis, semuanya harus bayar ada. Sampai ke air minum pun suruh bayar ada. Macam-macam lah, tergantung hati sebersih apa hati mereka gitu loh. Kalau hati mereka nuraninya dipakai dengan baik, ya pasti mereka akan kasihan ngelihat orang udah di karantina, duitnya nggak banyak, makanan cuma dikasih kayak beras raskin, tau nggak Kak beras raskin? Tahu yang banyak kutunya ya. Nah ini nih di Hong Kong negatif di karantina 21 hari, bagus, hotelnya bagus, makanannya enak, dijaga, dihargai, semua pakai gelang elektrik. Jadi nah itu benar sih, pakaiin gelang elektrik ya. Itu ya udahlah, nggak usah bandingin dengan negara yang gimana. Maksud aku tuh Indonesia lebih memperbaiki aja kalau ada isu-isu yang mendunia gitu. Jangan seolah-olah kita itu menjadi jangan seolah-olah kita itu saling di penduduknya itu malah saling bukan saling membantu, malah saling menyusahkan gitu kan nih, karena ini pandemi ya, dunia. Benar. Iya, maksud aku tidak ada orang yang menolak untuk dikarantina, itu harus digarisbawahi. Tidak ada orang yang menolak. Semua tanya presiden di sini, Afifa Ardiana, mudah-mudahan ketemu ya sama presiden tercinta kita dan itu. Aku aja ini kan mau pergi lagi ke luar negeri, abis di karantina aku mau pergi lagi lah ke luar negeri. Aku mau cobain lagi nanti. Siapa tahu aku dapat hotel yang busuk lagi biar aku perkarain lagi aja. Nah, ini IM 221. Oke, nanti aku lihat DM list hotelnya. Bisa di booking nanti aku share di story ya. Jadi untuk teman-teman yang pulang ke Indonesia, aku akan share hotel-hotel yang bisa di booking dari luar negeri. Gampang. Jadi jangan mau dibodoh-bodohin sama temen dalam negeri sendiri gitu. Iya, kadang-kadang temen sama temen juga suka manfaatin sih, heran juga aku. Tenang nih, imun udah naik lagi habis teriak-teriak. Udah naik banget ini. Aku mau aku mau melakukan aktivitas dulu nih Kak. Sampai batuk loh. Kalau di Manado harus rapid test. Iya, itu kemarin aku memuji ya dari pemerintahan Manado. Begitu aku turun dari pesawat, aku di rapid setuju untuk kenyamanan semua. Tapi kayaknya baru di Manado doang yang begitu, atau udah di beberapa kota di Indonesia. Dan satu lagi nih, di Manado itu orangnya tertib loh nih. Jam 8 malam mereka dengan sadar diri ya tutup, membubarkan diri. Nah, enak tuh kalau warganya begitu. Iya. Makanya tuh ya, kalau aku research ya kayak netizen dari Manado itu justru jarang bikin ulah loh. Karena kan biasanya kalau aku cari orang Kak, kalau aku cari orang itu kan biasanya kalau dari Instagram tuh keluar daerahnya duluan kan yang pertama tuh. Daerahnya. Keseringan tuh malah
sorry nih ya, keseringan tuh malah dari Jawa, daerah-daerah pedalaman, terus dari kampung kakak Sukabumi, terus Mas, warga Sukabumi nggak boleh loh. Nanti aku iya marah. makanya terus eh, eh, Ya enggak, Bandung karena sedikit, karena Medan tuh banyak tuh. bukan. Nih kita kan cinta Sukabumi, dia berkorban aja di Sukabumi. Jangan ya, Pak Dulur-dulur Sadayana, tong gitu. Ya, Iya, rata-rata tuh malah orang-orang Jawa Kak yang paling banyak. Yang paling banyak tuh Jawa, Banjarmasin, Kalimantan. Jadi kan aku kan iseng kadang-kadang tuh suka ngecek-ngecek lokasi-lokasi gitu. Itu kalau keluar paling banyak tuh daerah-daerah situ. iya, ya tuh orang Manado muncul semua, makanya aku dalam waktu dekat akan membuka BTO satu tuh di Manado. Karena aku cinta sama penduduknya baik-baik dan peace gitu, kotanya peace.